Halo pemirsa, jumpa kembali dalam program Cover Tempo bersama saya, Poppy Pradana Putri. Program ini akan membahas mengenai laporan utama majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Pemirsa, wakaf disebut-sebut sebagai salah satu puncak kedermawanan seorang muslim. Menyisihkan sebagian kekayaan terutama harta tak bergerak seperti tanah, bangunan memang bukan hal gampang. Kalangan menengah kini berlomba-lomba mendermakan hartanya demi kemaslahatan umat. Lalu sebesar apa aset wakaf Indonesia saat ini dan bagaimana kesiapan lembaga-lembaga wakaf serta bagaimana pula kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi. Kita melihat aset-aset wakaf ini sebagian memang kondisinya agak miris juga ya. Ada yang terlantar, ada yang bahkan mungkin ingin diperjualbelikan gitu. Dan kemudian kita juga tentunya ingin membandingkan ya bagaimana pengelolaan wakaf yang baik, dan kita mendapat informasi di negara-negara lain mungkin sudah jauh lebih baik dari kita begitu. Jadi kita tentu mengungkap ini supaya menjadi perhatian kita semua. Kali berwakaf itu tidak boleh dibatalkan. Ada dua yang besar wakaf. Wakaf benda tidak bergerak, itu tanah. Benda bergerak, itu uang, tunai. Intinya itu, nanti bisa dikembangkan. Tapi sekali wakaf tidak boleh dibatalkan. Dan wakaf produktif itu letaknya ada di tengah-tengah kota. Di seluruh Indonesia wakaf itu ada 420.000 lokasi. 420 luar biasa. Lokasi. Luasnya hampir 4 miliar meter persegi. Satu contoh misalkan di Jalan Gatot Subroto, itu ada tanah wakaf yang sudah sertifikat aman, tapi ini sedang diincar oleh pemodal. Sekarang setahun terakhir ini loncat dari 6 miliar menjadi 164 miliar. Dan setahun lagi akan mencapai setengah triliun. Infak itu khusus untuk keluarga sebenarnya, untuk orang tua, untuk karib kerabat kita, untuk yatim, untuk fakir miskin. Artinya apa? Zakat untuk fokus orang-orang yang miskin, yang tidak mampu, infak untuk keluarga, dan sedekah itu bersifat umum. Apa aja, siapa saja berhak menerimanya. Nah, wakafnya adalah sedekah yang dihentikan. Maka wakaf itu artinya kan berhenti. Jadi harta yang dihentikan. Maka sedekah ini adalah harta yang kita hentikan menjadi wakaf. Disebut dalam hadis sadaqatun jariyatun. Bisa saja ke depan akan didirikan yang namanya badan usaha milik wakaf misalnya. Contoh, kita bikin perkebunan, kita bikin transportasi. Tanahnya tapi dari tanah wakaf tanah gitu wakaf. Pak? Nah, kemudian kita produktifkan, hasilnya itulah untuk masyarakat. Maka abadi yang diberikan masyarakat, abadi juga manfaat. Ya, jadi setiap orang itu sebenarnya harus melihat, bisa mengakses ya? Dan semua orang. Jadi kalau kita buka internet atau web begitu, web Badan BWI. Wakaf Singapura itu kita bisa tahu wakafnya kemana, siapa pengelolanya, berapa nilainya. Mungkin itu nanti mengarah ke situ mungkin ya Pak. Kami melihat instrumen wakaf lebih kuat dibanding keduanya. Kenapa? Orang masukin uang nggak keluar lagi dan nggak boleh dibatalin Pak tadi ya. Nggak boleh dibatalin. Uang masuk nggak bisa keluar. Artinya potensinya sangat besar. Bahkan potensial sekali bisa menjadi nomor satu, sumber keuangan nomor satu dunia. Dan jangan lupa juga saksikan program Cover Tempo hanya di Aura TV, saluran 068 setiap hari Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat.